Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa dari D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi darah dan komponen darah. Definisi darah. Darah berasal dari kata haima, bahasa Yunani yang berasal dari akar kata hemo atau hemato. Merupakan suatu cairan yang berada di dalam tubuh yang mengalir dalam arteri, kapiler, dan vena, yang mengirimkan oksigen dan zat-zat gizi ke jaringan dan membawa karbon dioksida dan hasil limbah lainnya. Bahan-bahan pembentukan darah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembentukan darah adalah A. Asam folfat dan vitamin B12 merupakan bahan pokok pembentukan inti sel. B. Besi sangat diperlukan dalam pembentukan hemoglobin. C. Kobalt, magnesium, Cu, Sn, Zn. D. Asam amino. E. Vitamin lain, vitamin C, B kompleks, dan lain-lain. Adapun fungsi umum darah yaitu fungsi darah dan sel darah, sifat fisik dan komponen darah. Adapun fungsi umumnya yaitu sebagai alat pengangkut, sebagai alat pertahanan tubuh, sebagai alat pengatur suhu tubuh, dan yang terakhir adalah melakukan proses pembekuan darah. Komponen darah. Darah manusia terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama sel-sel darah adalah sel-sel yang hidup dan merupakan bagian daerah yang padat. Sel darah terdiri dari trombosit, leukosit, dan eritrosit. Yang kedua adalah plasma darah atau cairan darah, adalah bagian darah yang cair dan berwarna kekuning-kuningan. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, berbentuk bulat, pipih, cekung di bagian tengah dan tidak memiliki inti. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin. Hemoglobin berfungsi mengangkut O2 ke seluruh sel-sel tubuh dan mengangkut sedikit CO2 dari sel tubuh ke paru-paru. Adapun kelainan pada sel darah merah yaitu anemia. Anemia adalah definisi sel darah merah yang kekurangan hemoglobin. Dan yang kedua adalah polisitemia, adalah peningkatan jumlah sel darah merah dalam sirkulasi. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih bermacam-macam jenisnya yaitu neutrofil, basofil, eosinofil, monosil, dan limfosit. Ukurannya lebih besar dari eritrosit. Leukosit memiliki inti bentuknya tidak tetap atau amoeboid. Fungsi utama sel darah putih adalah memakan kuman-kuman penyakit atau benda asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh. Jumlah sel darah putih dapat bertambah atau berkurang. Bila jumlah sel darah putih lebih normal, disebut leukositosis, misalnya penderita kanker darah atau leukemia. Bila sel darah putih jumlahnya kurang dari normal, disebut leukopenia. Adapun kelainan pada sel darah putih, yang pertama adalah leukemia. Pluripotent sel darah putih yang tidak terkendali. Yang kedua adalah mononukleosis infeksius oleh virus Epstein-Barr. Peningkatan jumlah limfosit dan ketidakseimbangan jumlah sel yang abnormal dan tidak matang. Dan yang terakhir adalah AIDS oleh virus HIV. Menurunkan imun dengan menyerang rangkaian limfosit tertentu yang disebut dengan sel T. Yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Karakteristik keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam yaitu bulat, oval, dan memanjang. Tidak berinti sel, bergranula, tempat penyimpanan cadangan makanan berjumlah 200-500 sel per cc. Berumur 5-9 hari. Trombosit mudah pecah jika bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah. Adapun fungsi keping darah yaitu berfungsi sebagai pembekuan darah, pembentukan benang-benang fibrin, dan melawan infeksi virus. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan terkait anatomi darah dan komponen darah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.